Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, tiada bosan-bosan saya bermohon kepada Allah supaya Allah mencucurkan rahmatnya berupa kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah kepada kawan-kawan sekeluarga dimanapun saat ini berada. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai rahasia yang telah Allah bukakan dalam setiap firman-Nya yang diawali dengan kalimat kul. Wabil khususon kali ini saya coba untuk berbagi mengenai rahasia Malikin Nas dalam surat An-Nas. Mungkin tidak banyak kita yang mengetahui bahwa lafaz Malikin Nas, walaupun terdengar sangat pendek sekali, dengan arti yang tersurat ialah yang menguasai manusia, pernah dipinjam oleh iblis laknatullah ketika dia menguji coba atau mengetes keimanan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, ketika iblis diusir dari surga, dia memiliki 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 3 permintaannya tersebut ialah dia meminta agar Allah memberikan kemampuan kepadanya bisa masuk di dalam aliran darah anak cucu Bani Adam. Nah, ketiga permintaan tadi dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan one condition, dengan satu syarat, yaitu hanya bisa ketiga permintaan yang telah dikabulkan ini hanya bisa berfungsi kepada orang-orang yang jauh ingatannya, zahir batinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara iblis mampu masuk ke dalam aliran darah Nabi Ayub alaihissalam untuk memasukkan penyakit kusta di jasad Nabi Ayub alaihissalam? Sementara Nabi Ayub sudah pasti seorang nabi yang ingatannya kepada Allah Ta'ala tidak pernah putus walau sedetik pun. Nah, disinilah letak permasalahannya. Jadi godaan yang pertama atau ujian yang pertama dilakukan iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam memang tidak memerlukan harus masuk ke dalam aliran darah Nabi Ayub alaihissalam. Dia cukup menggoda orang-orang lain di sekitar Nabi Ayub untuk membenci, memusuhi atau memfitnah Nabi Ayub. Dan alhamdulillahirabbil alamin, godaan dari iblis yang pertama ini dapat Nabi Ayub alaihissalam lewati. Bahkan keimanan dan kesabaran beliau semakin meningkat. Begitu juga dengan ujian atau godaan yang kedua, dapat beliau lewati dengan baik. Namun pada godaan iblis yang ketiga, ini godaan yang paling berat, yaitu Nabi Ayub akan digoda, akan diuji imannya dengan penyakit kusta. Penyakit yang pada zaman itu sangat-sangat dibenci oleh umat manusia. Satu-satunya cara agar jasad Nabi Ayub alaihissalam bisa berpenyakit kusta, iblis harus bisa masuk ke dalam aliran darah Nabi Ayub alaihissalam untuk membawa penyakit tadi. Sedangkan Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang ingatannya kepada Allah tidak pernah putus. Maka iblis terjegal, terhenti godaannya, usahanya untuk menguji, untuk menggoda keimanan Nabi Ayub, karena syarat yang satu dari Allah Ta'ala ketika dia akan dilaknat tadi, yaitu dia hanya bisa masuk ke dalam aliran darah manusia yang ingatannya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini terbentur iblis. Bagaimana caranya? Akhirnya iblis meminjam kepada Allah Ta'ala kalimat atau lafaz Malikin Nas, yang artinya menguasai manusia. Ketika manusia sudah bisa dikuasai,
dengan kekuatan Malikin Nas, maka tidak peduli lagi mau dia nabi, mau dia orang biasa, mau dia itu siapapun, selama dia makhluk Allah, maka dia bisa dikuasai. Maka lapas Malikin Nas ini memiliki rahasia pembuka kunci ketahanan para nabi. Dengan lapas Malikin Nas inilah iblis baru bisa membuka pintu atau bisa membatalkan sementara one condition tadi. Nah, coba dibayangkan, jangankan manusia biasa, Nabi Ayub saja, seorang nabi saja, ketika dibuka kunci tubuhnya, kunci batinnya, kunci zohir batinnya dengan lapas Malikin Nas, dia bisa dimasuki oleh iblis. Padahal ingatannya kepada Allah tidak pernah putus. Bisa kawan-kawan bayangkan besarnya, dahsyatnya kekuatan rahasia yang tersimpan dalam lapas Malikin Nas. Lalu yang kedua kawan-kawan, rahasia atau cerita yang ingin saya berikan kepada kawan-kawan mengenai rahasia yang terbuka pada lapas Malikin Nas ini. Pada bangsa Yahudi, ya, atau bangsa Bani Israel. Tetapi sebelum itu perlu juga kita pisahkan sedikit bahwa bangsa Bani Israel yang dulu dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak semuanya bangsa Yahudi sekarang. Karena bangsa Yahudi di Israel sekarang itu kan tidak semuanya asal muasal akarnya dari kaum Bani Israel. Kan mereka sudah bercampur baur. Ya, ada yang orang Eropa, Rusia, Persia, mungkin menikah dengan wanita Yahudi lalu tinggal di negara Israel sekarang, ya, ber-ID card atau ber-KTP Yahudi, ya. Tapi aslinya mereka bukan bangsa Bani Israel yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi ini perlu sedikit saya jelaskan agar nanti tidak semuanya pukul rata gitu loh. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, kalau kawan-kawan sering membaca surah Al-Baqarah, itu ada satu penjelasan Allah yang sangat ekstrim, ya, yang sangat menakutkan mengenai kaum Bani Israel, yaitu kesukaan mereka membunuh para nabi dan rasul yang datang kepada kaum mereka. Yang menjadi ekstrim adalah yang agak menakutkan bagi kita. Kalau manusia biasa atau seorang pertapa atau seorang guru sakti begitu mereka bunuh, itu mungkin masih hal yang wajar, ya, karena mungkin ilmunya ya masih bisa dipelajari lah, masih bisa dikuasai lah ilmu supaya bisa membunuh para pertapa atau para pendekar-pendekar tadi kan. Ini yang mereka bunuh itu adalah para nabi dan rasul, ya. Mungkin kita tidak mengetahui siapa nama-nama nabi tersebut karena tidak dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, tetapi ada bukti otentik kebiasaan buruk para Bani Israel membunuh para nabi ini, yaitu seperti yang terjadi pada Nabi Isa. Dan yang kedua, kepada Rasulullah pun, itu bangsa Bani Israel itu saking tingginya ilmu pengetahuannya, itu mereka pernah menggendam, mempukau atau menghipnotis Rasulullah, ya, sehingga hampir saja dengan pandangan mereka yang sangat tajam, Rasulullah hampir tergelincir, terhipnotis, tergendam atau terpukau. Itu silahkan baca pada surat Al-Qalam, ya, ayat 51 sampai 52. Nah, begitu tingginya ilmu orang Yahudi ini kawan-kawan, orang Bani Israel ini, ya, saking tingginya itu mereka bisa membunuh para nabi tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, dengan ilmu apa sehingga mereka Bani Israel itu orang biasa, umat biasa, mampu membunuh para nabi yang datang kepada mereka? Ini kan agak menakutkan. Kalau seandainya dia membunuh dukun santet di tempat dia itu atau dukun-dukun sakti, ya mungkin masih wajar karena ilmu sama ilmu. Ini ilmu lawan para nabi.
Ternyata kawan-kawan, bangsa Bani Israel itu ya mengetahui cerita mengenai iblis yang meminjam lapas Malikin Nas agar bisa menguasai tubuh Nabi Ayub alaihissalam tadi. Nah, dengan lapas Malikin Nas ini juga lah bangsa Yahudi tadi menguasai para nabi-nabi tadi untuk mereka zolimi, untuk mereka bunuh. Sebagian ada yang selamat, sebagian ya meninggal dunia. Nah, berarti kekuatan daripada lapas Malikin Nas itu adalah kekuatan top 10 di mana jika dia disalahgunakan oleh manusia, maka jangankan orang biasa, para nabi dan rasul saja mampu dia kuasai. Nah, jadi ini sekelumit mengenai rahasia Malikin Nas yang dapat saya sampaikan dalam konten kali ini. Nanti bagaimana fungsi-fungsi lainnya untuk kebaikan kita dalam bermasyarakat, dalam bersosial, dalam mencari rezeki, nanti kita urus belakangan. Semoga apa yang saya ceritakan ini dapat menambah semangat kawan-kawan yang kini tengah mengamalkan surat An-Nas. Wallahu alam bisawab. Mohon ampun maaf jika saya tersilap kata, tersilap lidah. Semata-mata saya manusia biasa yang hanya ingin berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.